Nak tukar audio ke bahasa lain, tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasanya korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Wow! Wah! Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran Harry Potter. Harry Potter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya... Drop the beat. ALONG 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 Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Pameran perbelanjaan melebihi had. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fernleaf Special. Fernleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Terkadang sesuatu yang terlihat buruk justru bisa membawa kebaikan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dihantam dulu tombol subscribe-nya ya. Udah, makasih. Membuat mereka tertawa tanpa henti. Dari kejadian lucu inilah kebencian perlahan menghilang dan perdamaian pun tercipta. Buah beri yang awalnya berbahaya justru menjadi awal mula persatuan antara suku bara dan salju. Dan di akhir Panglima Pirapi dan Mas Mawais. Dan teori yang kedua, kalau kalian lihat pada episode final Boboiboy Galaksi Beraju, kalian bisa lihat ada pasukan suku bara dan salju yang dipenjarakan oleh misteri yang ada di Boboiboy Galaksi Beraju. Yang nomor 2 pasti bikin kalian kaget. Sebelum lanjut, jangan lupa dihantam dulu tombol subscribe-nya ya. Udah, makasih. Nomor 1, sejarah Baraju. Konflik suku Bara dan Salju terjadi karena ulah Pak Pato yang mengubah sejarah antara Panglima Pirapi dan Mas Mawais, sehingga menyebabkan perang yang berlangsung 100 tahun lamanya. Meskipun pada akhirnya Tok Taroka mengungkapkan kebenaran sejarah pendahulu mereka lah Khairul Amar Jamal. Kacau je. Inilah Encik Gek kan. Dia buat suara apa? Saya suara Pak Pato. Okey. Say bye-bye. Ia menceritakan mengundurkan diri dari organisasi Tapops dengan alasan ingin menjalani hidup yang lebih tenang dan fokus bersama keluarga. Menariknya, Monsta menghormati kepergian Papa Sola dengan menghadirkan film Papa Sola The Movie yang kabarnya akan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 16 Januari 2026. Tapi pertanyaannya, kenapa Monsta memilih untuk menghilangkan Papa Sola dari animasi Boboiboy? Padahal Papa Sola bisa dibilang sebagai karakter penyeimbang. Inilah sosok di balik suara Panglima Yana Ari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dihantam dulu tombol subscribe-nya ya. Udah, makasih. Panglima Yana Ari pertama kali diperkenalkan dalam series Boboiboy Galaksi, tepatnya di episode 2, yang merupakan pemimpin dari suku Bara dan dikenal memiliki sifat tegas serta berwibawa. Sebagai karakter baru yang diperkenalkan oleh Monsta di series Boboiboy Galaksi, tentu saja dibutuhkan pengisi suara yang pas untuk menghidupkan karakter ini. Pengisi suara dari karakter Panglima Yana Ari adalah seorang perempuan hebat bernama Asa Afiko Norhan. Tak hanya mengisi suara Yana Ari, Esa Afiko Norhan juga pernah mengisi suara beberapa karakter lain seperti Inberly di film Only Thunder Got Tail dan Kitty di film Kitty Cat. Nah, menurut kalian bagaimana nih?
Apakah kalian baru tahu kalau pengisi suara sinilah Bang Rud berteori bahwa Tok Toroka kemungkinan besar memiliki peran besar. Bahkan bisa jadi ia adalah dalang sebenarnya di balik kekacauan Baraju. Lalu bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan teori Bang Rud? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya.